Halo, selamat pagi Unshakable People. Selamat datang kembali di ibadah online kita pagi ini, tentunya di minggu kedua di bulan Oktober, dengan tema yang begitu luar biasa, yaitu garanti. So, sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, saya menyambut setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengisi link bit.ly yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian saya ingin kita sama-sama melihat beberapa pengumuman kita di bulan ini dan minggu ini. Yang pertama, kita masih akan ada online Sunday service. So, pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari kita tetap stay setiap hari minggunya jam 8 pagi di via YouTube Unshakable Church. Kita boleh sama-sama beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Berikutnya yang kedua, kita masih ada kegiatan yang kita adakan setiap hari Rabu. Kita akan ada Midweek Devotion. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya bahwa kita semua ketika mengikuti kegiatan Midweek Devotion ini, kita tentunya terberkati dengan beberapa guest star yang diundang untuk bisa membagikan pengalaman, membagikan perjalanannya bersama dengan Tuhan. So, pastikan kita semua boleh stay di Instagram Unshakable Church Live untuk mengikuti setiap Midweek Devotion hari Rabunya, yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat dan jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Kemudian saya mau kita semua untuk sama-sama membuka ayat. Mari kita buka ayat di Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang kaya. Amin. Dan ketika kita mungkin ada di masa-masa pandemi seperti saat ini, kita merasa mungkin kita kekurangan, kita punya banyak masalah. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan garansi dalam kehidupan kita sesuai dengan tema kita di bulan ini, bahwa di sini Tuhan katakan Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. So, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak untuk kita semua, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Sekalipun kita ada di kondisi yang sulit saat ini, tapi firman Tuhan memberikan garansi dalam kehidupan kita bahwa Allah akan memenuhi segala yang menjadi keperluan kita. Amin. So, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, kami teringat bahwa benar Tuhan, Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan kami. Hari ini Tuhan, kami mau katakan Tuhan bahwa setiap kondisi kami Tuhan itu tidak mempengaruhi kami Tuhan, karena kami tahu, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Allah yang sama, Allah yang kami sembah Tuhan adalah Allah yang selalu memenuhi setiap keperluan kami. Dari itu Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, bahkan kami tidak perlu gentar Tuhan, untuk kami bisa ada di dalam Engkau, oleh karena Engkau menjamin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji dan menyembah nama-Mu, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, biar ada sesuatu yang baru yang boleh kami terima Tuhan di ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap Unshakable People sama-sama kita katakan Amen. Enjoy the service. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Yes. Saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Saya percaya saudara bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu bersama-sama dengan hidup kita. Amin. Come on. Woo. Ratakan gunung yang
Kau buat jalan di tengah laut. Kau bangkitkan iman dan kekuatan saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu, bersama. Yang di rumah clap your hand. Kau ratakan gunung yang menghadang, kau buat jalan di tengah laut, kau bangkitkan iman dan kekuatan saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku. Amin. Tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu, bersama. Yang selalu ada untukku, Kau Tuhan yang selalu ada untukku, Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku. Yes, Lord. Tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu. Sekali katakan, tempatku bertumbuh, bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku. Amin. Tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu, bersama. Bersamamu. Haleluya. Kau kota benteng pengharapan bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 saudara. Yes, haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita takuti, dikarenakan Tuhan yang selalu ada untuk kita di setiap saat. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan kembali untuk duduk. Bila sebentar kita mau memberikan yang terbaik, kita mau sama-sama siapkan pemberian kita. Terlebih dahulu kita mau membuka satu perikop di dalam
kitab suci kita, di dalam Alkitab kita, di Lukas 8 ayat 1-3. Perikopnya berjudul perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ya. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Baik saudara, di sini bisa disimpulkan bahwa perempuan-perempuan ini telah menerima pembuktian kuasa ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Maka sebagai bentuk dedikasi mereka terhadap pelayanan Tuhan, mereka mengucap syukur dengan mereka melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Ya, jadi di sini ya itu nyambung banget sama satu perikop di dalam Perjanjian Lama, yaitu di Amsal 3 ayat 9-10. Saya bacakan di sini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Baik saudara, saya punya kesaksian sedikit. Waktu dulu saya memang sudah ikut Tuhan dari lama. Saya Kristen sejak kecil, ya. Tapi dalam hal pemberian, waktu dulu saya belum mengerti apa itu pemberian yang sesungguhnya, apa itu pemberian yang berkenan bagi Tuhan. Waktu dulu seringnya saya dibekelin uang persembahan, ya. Waktu zaman dulu ya tahun 90-an tuh 500 perak ya, yang gambarnya kera ya. Jadi waktu itu saya memberikan pada saat memang saya ada, ya. Kalau misalnya saya lagi oke dalam keuangan, saya memberi lebih. Tapi kalau misalnya enggak, ya saya beri seadanya. Tapi satu saat di sini, waktu itu saya setelah mengikut encounter yang dimana itu mengubahkan hati saya, dan terlebih setelah saya berkeluarga, saya di sini berkomitmen untuk setia dalam pemberian, ya, baik itu persembahan kasih, baik itu perpuluhan, dan baik itu janji iman. Dan puji Tuhan saudara-saudara, setelah saya setia di dalam perkara kecil tersebut, ya, di dalam hal memberi, maka Tuhan memberikan saya satu tanggung jawab yang lebih, ya. Saya dipercayakan untuk dipromosikan di dalam pekerjaan. Saya boleh mendapatkan sebuah prestasi yang sebelumnya saya tidak pernah dapat di dalam pekerjaan saya. Saya di sini boleh dipercayakan terhadap klien-klien yang lebih besar, dan itu semua saya percaya itu tidak pernah terlepas dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, amin. Saudara-saudara, jadi di sini saya encourage saudara-saudara di sini untuk setia dalam pemberian kita, di dalam persembahan kita. Untuk apa, saudara? Itu adalah sebuah rasa syukur kita dan sebuah dedikasi kita terhadap karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus beri untuk kita. Amin, saudara sekalian, ya. Baik, untuk rekening persembahan dan perpuluhan sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, rekening BCA atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Dan baik yang mau memberikan secara scan barcode untuk QRIS sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Baik, bila Bapak Ibu Saudara sekalian sudah memberi, kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan terhadap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hari demi hari kami boleh merasakan hadirat Tuhan dan pembuktian dari kuasa Tuhan.
Tuhan, ini persembahan kami. Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah memberi. Tuhan, berkati persembahan ini supaya dapat memperluas pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah memberi. Berkati kami semua, lindungi kami dengan kuasa keselamatan dan kesehatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Amin saudara, mari saudara kita siapkan hati kita. Saya undang untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Satu nama yang memberikan kepastian buat hidup kita. Nama Tuhan, Immanuel. Amin Tuhan. Thank you Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu ada kepastian Tuhan. We believe, we believe, we believe Lord. Amen Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya pada nama-Mu Tuhan. Oh, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, oh Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh Immanuel, Kau Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, kau kuatkan. Oh Tuhan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Kau Allah Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel. Yes God, Allah Immanuel. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh Immanuel, Kau Allah Immanuel. Janji-Mu yang buat kami bertahan sampai hari ini Tuhan. Ada kepastian, ada jaminan di dalam nama-Mu. Kau Immanuel, selalu bersama-sama dengan kami. Kau yang beserta dengan kami Tuhan. Oh, Kau yang buat kami terus bertahan. Oh, jaminan itu yang buat kami bertahan. Oh Tuhan Immanuel, Kau Immanuel. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari angkat tanganmu, katakan Kau yang kuatkan. Kan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau yang kuatkan. Yes God, oh, Kau harapan dalam kesesakan, Kau telah buktikan Tuhan. Amin. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Kami percaya Tuhan. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Amin Tuhan.
lagi katakan Immanuel, 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 Engkau beserta kami percaya Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Oh, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Haleluya. Oh, Kau Immanuel, ada kepastian di dalam namamu, ada jaminan di dalam namamu Tuhan. Allah Immanuel, Engkau Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada dimanapun kami berada. Engkau menjadi Allah Immanuel di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau Yesus yang sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kami, agar kehidupan yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup karena anak Allah. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap hati kami siap, setiap pikiran kami siap, dan bahkan tubuh kami siap Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah, di kamar, di jalan, dimanapun kami berada minggu pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, ketika ada firman yang dilepaskan Tuhan, oh Tuhan, ada roh yang dibebaskan, ada jiwa yang diselamatkan Tuhan. Oh kami berdoa di dalam nama Yesus, biar pagi hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu akan menjadi Tuhan perubahan di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami belajar tentang seri khotbah Tuhan, guarantee kami belajar bahwa ada jaminan kehidupan yang kami miliki di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, karena kami aman, karena kami tenang. Oh Tuhan, kami tahu siapa kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu, biarlah anugerah-Mu Tuhan memampukan kami untuk melakukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini setiap umat-Mu, Unshakable Church, kami mau katakan kami siap. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Amin. Oke, katakan selamat hari Minggu dengan sukacita. Oke, mari saya persilakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk duduk kembali. Well, kita berada di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa pada pujian dan penyembahan pagi hari ini. Amin ya. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya juga setiap kita juga merasakan hadirat Tuhan yang sama walaupun di rumah aja. Well, mari kita masuk saudara ke dalam satu seri khotbah di mana di bulan ini kita belajar tentang guarantee. Oke, katakan sama-sama guarantee. Yes, ya, atau bahasa Indonesianya kita sebut jaminan. Ya, nah biasanya Bapak Ibu jaminan itu biasanya dipakai di istilah-istilah perbankan ya, ketika ada terjadi hutang piutang ya. Nah mari kita belajar tentang bahwa bagaimana di dalam kehidupan kita pun secara rohani kita punya yang namanya jaminan. Mari saya undang setiap kita membuka kembali di ayat di mana ini menjadi pamungkas sekali di bulan ini. Di Ibrani 7 ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan seperti ini. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Oke, bahasa Inggrisnya bilang begini saudara ya. This makes Jesus the guarantee of a far better way between us and God. One
that really works. A new covenant. Ya. Nah, waktu saya baca ya saudara ya firman Tuhan di Ibrani 7 ayat 22 ini, saya melihat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan menyingkapkan sesuatu yang sangat besar. Ya, ketika Yesus saudara, dikatakan di sini Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Nah, ternyata saya baru mengerti bahwa jaminan itu Bapak Ibu tidak merujuk kepada suatu surat menyurat gitu ya. Jaminan itu tidak merujuk kepada suatu kondisi. Ya, tapi jaminan itu refers to a person. Ya, jaminan itu merujuk kepada sebuah pribadi. Ya, namanya Yesus. Ada amin. Well, mari pagi hari ini kita mengerti bahwa ketika kita belajar tentang guarantee, kita belajar tentang satu pribadi yang namanya Yesus. Ada amin. Nah, iman kita kepada Yesus itu menjadi suatu perjanjian saudara, yang lebih kuat daripada perjanjian apapun di atas muka bumi ini. Ada amin. Anda punya perjanjian jual beli, Anda punya perjanjian kontrak, Anda punya banyak klausul di dalamnya saudara. Nah, perjanjian yang kita buat dengan Yesus itu menjadi satu perjanjian saudara yang lebih kuat daripada apapun di atas muka bumi ini. Nah, ketika dikatakan bahwa Yesus adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih kuat, and then we understand bahwa saudara, bahwa makanya ketika kita berdoa, kita menyebutnya saudara di dalam nama Yesus. Kita mengklaim segala sesuatu itu di dalam nama Yesus. Kita usir setan, kita tengking dalam nama Yesus. Kita mau katakan minta janji Tuhan, kita bilang kita minta di dalam nama Yesus. Semua kita klaim itu di dalam nama Yesus. Why? Karena Yesus adalah jaminan. Kalau kita berdoa sesuai dengan hatinya Tuhan, sesuai dengan pikirannya Tuhan, dan kita minta itu di dalam nama Yesus, ya, makanya doa itu menjadi saudara powerful. Why? Karena ada nama Yesus di dalamnya. Berarti ketika kita berdoa saudara ada guarantee, ada jaminan bahwa apapun yang kita doakan saudara itu akan menjadi diwujudkan karena ada firman Tuhan. Karena ada pribadi Yesus di dalam doa itu. Ada amin. Nah, karena dikatakan bahwa di dalam Yesuslah kegenapan seluruh janji Allah. Ya, jadi selalu kita minta klaim di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, ya. Bahkan kita mau melakukan apapun kita klaim di dalam nama Yesus berhasil, gitu ya. Kenapa? Karena di dalam Yesuslah seluruh guarantee, seluruh kegenapan, fulfillment, saudara, daripada janji-janji Allah itu digenapi. Jadi, when we talk about guarantee, we talk about Jesus. Ya, as long as you believe in Jesus Christ as your Lord, you have guarantee. Ya, makanya saya bilang di sini, Jesus is our guarantor. Ya, jadi Yesus itu adalah penjamin kita, saudara. Ada amin. Ya, jadi Yesus itu adalah seorang penjamin. Ya, nah istilah penjamin ini sangat dekat dan kental sekali dengan istilah-istilah saudara di dalam suatu kontrak, suatu perjanjian gitu ya, dalam hal-hal yang legal ya. Nah, tapi saya mau mencatat di sini, apa sih penjamin itu? Ya, penjamin adalah saudara, guarantor itu someone who guaranteed another person's debt would be paid. Jadi gini, maksudnya gini saudara. Jadi bahwa ada seseorang yang menjamin bahwa semua hutang-hutang kita itu pasti dibayarkan lunas. Ada amin ya. Nah, Yesus itu menjamin semua hutang-hutang kita atas maut, semua hutang kita atas dosa, semua hutang kita saudara atas kehidupan yang lama itu dibayarkan. Ada amin. Ya. Nah, jadi ada Yesus yang menjamin bahwa semua hutang kita itu dibayarkan. Ya, jadi penjamin itu saudara bertanggung jawab atas pihak yang dijaminkan. Ya, jadi misalnya begini saudara,
si A ya berhutang kepada B. Lalu ada si C sebagai penjamin. Nah, ketika si A tidak bisa membayar hutangnya kepada si B dan B menagih hutangnya kepada A dan dia tidak bisa membayarkan karena di situ ada satu pihak yang namanya si C ya yang menjadi penjamin. Lalu si C ini saudara akan bertindak kalau sekiranya si A gagal bayar di dalam hutang-hutangnya, dia akan melunasi semua hutang-hutang si A. Ada amin? Ya, jadi kalau kita saudara punya hutang saudara kepada seseorang, kita harus percaya bahwa ada Yesus yang menjaminkan bahwa segala sesuatu itu dibayarkan. Ada amin saudara, yang punya hutang harus lunas, katakan amin. Ya, nah demikian pula Yesus itu adalah jaminan. Jadi Yesus itu adalah sebagai pihak penjamin Bapak Ibu. Ada amin. Senang ya hari ini ya, dengar satu kelepasan ya, bahwa ada Yesus. Well saudara, yang menjamin hutang-hutang kita atas dosa itu dihapuskan. Seharusnya saudara, kita yang membayar semua hutang-hutang kita. But he paid it all. Tapi dia sudah bayar itu. Dengan di atas kayu salib, dia bayarkan semua hutang kita. Dia jaminkan kehidupannya agar di atas bumi ini saudara, kita punya kehidupan yang bebas. Ya, penuh dengan kasih karunia. Agar selama kita hidup di dunia, kita tidak hidup di bawah pendakwaan. Kita tidak hidup di bawah penghukuman, tidak hidup di bawah intimidasi, tidak dikuasai dosa, tidak dikuasai ketakutan. Luar biasa, amin saudara. Yesus menjadi penjamin. So hari ini saudara, setiap kita yang mengalami ketakutan, yang mengalami intimidasi, yang mengalami saudara pendakwaan, yang mengalami namanya saudara hidup di bawah bayang-bayang dosa. Hari ini ada berita gembiranya bahwa Yesus sudah menjamin itu semua. Ada amin. Nah, sulit pasti bagi kita untuk memahami tentang apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, satu hal saudara, saya mau konklusi apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai penjamin, sebagai guarantor. Yaitu satu kata saudara, kepastian. Sureness. Ada kepastian hidup dalam Yesus. Ada amin saudara. Ada kepastian. Kepastian apa saudara? Kepastian bahwa semua janji-janji Allah itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Kepastian bahwa kita hidup itu nanti akan pergi ke suatu tempat yang jelas, yang pasti. Ya, betapa indahnya kehidupan kita di dalam Tuhan, amin. Nah masalahnya saudara, tidak mudah bagi kita untuk mengerti tentang konsep kepastian. Why? Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ada amin. Sekalipun kita membuat covenant loh saudara di atas muka bumi ini. Kita membuat covenant dengan orang lain. Dengan suami, dengan istri saudara. Tapi tetap hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Masih misteri saudara. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, Yesus menjaminkan kepada kita ada satu kepastian. Haleluya, amin. Pasti. Ketika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, engkau pasti diselamatkan. Ada amin. Tuhan berjanji ketika engkau menabur dengan mencucurkan air mata, engkau pasti pulang pasti dengan sorak-sorai. So di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan itu begitu banyak kepastian saudara. Ada amin. Ya, pasti kalau kita percaya sama Yesus pasti gak masuk surga. Saya bertanya kepada Anda semua, Anda percaya enggak Anda pasti masuk surga? Ada amin. Atau masih ragu-ragu? Ya, atau masih ragu-ragu? Ya, karena saudara banyak orang sampai hari ini, ya, that's why saya sangat mencintai kehidupan saya di dalam Yesus.
Karena saya nggak berbicara tentang kekristenan saudara. Tapi saya berbicara tentang suatu hubungan antara kehidupan saya dengan Tuhan. Kalau saya bicara agama, sampai hari ini masih jutaan bahkan miliaran orang yang berdoa minta jalan yang lurus. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan, dia memastikan, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. And no one comes to the Father except through me. Dan gak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau gak melalui aku. That's a sureness. Itu sebuah kepastian. And I'm proud to live in that kind of sureness. Dan saya bangga hidup di dalam jalan yang lurus saudara. Ketika orang masih berdoa, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. I have the way. Saya punya jalan yang lurus. Dan hari ini berita gembiranya, Anda pun memiliki jalan yang lurus itu saudara. Nggak usah takut ya. Ketika Yesus menjadi penjamin saudara, dia berdiri di antara saya dan Bapa. Ya. Dia berdiri di antara saya dan Bapa karena dia menjamin. Ada amin ya. Dia menjamin bahwa segala sesuatu yang Bapa janjikan kepada saya itu akan saya terima. Ada amin. Dan Yesus pun memastikan bahwa apa yang saya hidupi untuk saya sampai bertemu dengan Bapa itu akan terjadi. Ada amin. Well, I am happy. Saya berharap bahwa Anda juga happy banget. Bahwa ada satu kepastian hidup di dalam Tuhan itu saudara. Mari kita buka di 2 Korintus 1 ayat 20. Firman Tuhan bilang begini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Mari sama-sama kita katakan ya. Yes ya. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Well, ini berita gembira banget. Di dalam Kristus semua janji-janjinya adalah ya. Ya, berarti Yesus bilangnya gitu. Kalau saya sih yes gitu ya. Berarti Yesus always yes saudara. Dengan semua janji Bapa dalam kehidupan kita. Dia akan berusaha penuh. Dia akan menjamin saudara bagaimanapun caranya Anda dan saya bisa sampai kepada janji-janji Bapa. Ya, oleh karena itu Yesus disebut pensyafaat yang sejati. Karena dia berdiri di antara celah antara kita manusia dengan Bapa untuk membawa semua doa-doa kita, untuk membawa semua pergumulan kita, untuk membawa semua keluh kesah kita. Itu dapat sampai di hadapan tahta Allah Bapa. Oh, what a beautiful life we have. Amin ya. Yakin mau ninggalin Yesus? Kalau ada kepastian begini, ada amin. Yakin mau ninggalin Yesus saudara? Kalau ada jaminan ya. Kalau hutang kita ditanggung dan sudah dibayarkan. Please make sure pagi hari ini jangan lagi kita punya hutang sama dosa saudara. Amin ya. Kita udah dibayar, harganya udah lunas. Ya, lunas, ada capnya lunas saudara. So make sure hari-hari ini kita gak hidup lagi berhutang sama dosa. Ya, udah ketemu Tuhan Yesus, jangan lagi hidup dalam hawa nafsu. Ada amin. Udah ketemu sama Tuhan Yesus, jangan lagi hidup di bawah pendakwaan. Udah ketemu sama Tuhan Yesus yang menjamin segala sesuatunya, jangan lagi saudara mau ditipu sama iblis. Iblis itu penipu, dia bapa segala dusta. So apapun yang dia dustakan dalam kehidupanmu, jangan mau lagi. Karena Yesus sudah tanggung. Dan upahmu hari ini adalah keselamatan. So don't play game with that. Oke, amin ya. Mau berjanji ya sama saya dan sama Tuhan pagi hari ini. Kita gak mau main-main lagi saudara. Terhadap apa yang Tuhan udah bayar dalam kehidupan kita. Karena kalau Yesus gak jamin, kalau Yesus gak bayar, seumur hidup kita berhutang saudara. Amin. Nah, well, Yesus Kristus itu adalah ya bagi semua janji Allah. Makanya waktu kita bilang di dalam nama Yesus, amin. It means yes Lord. Ada amin ya. Dan itu amin itu adalah untuk memuliakan Allah. Haleluya. Well, mari saudara, let's go further, let's go deeper dengan
guarantee ini saudara, dengan jaminan ini. Haleluya. Nah, oke. Saudara, mari kita belajar tentang garansi. Kenapa kita punya garansi saudara dalam kehidupan ini? Yang Tuhan tuju saudara adalah bukan penebusannya. Tapi yang Tuhan mau bahwa ketika dia memberikan garansi saudara, agar kita dengan Tuhan itu punya covenant. Ada amin ya. Biar saya dan Tuhan, Anda dan Tuhan itu hidup itu punya covenant. Mari kita buka lagi tadi yang saudara di Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. So ya, Yesus itu menjamin hidup kita. Kita itu dikasih garansi, dikasih semua fasilitas so that we can have a stronger covenant. Ada amin. Supaya kita punya covenant saudara. Oke. Nah covenant itu artinya ikat janji. Jadi yang diikat itu apa saudara? Ya janjinya. Ada amin. Janji saya dengan Tuhan diikat. Ya, ketika saya berjanji, kalau Anda masih ingat saudara, khotbah saya 2 minggu yang lalu tentang bagaimana kita kembali kepada iman kita yang semula, yang berapi-api. So, ketika kita berkata, Tuhan pakai aku, Tuhan utus aku, Tuhan ubahkan aku. Saudara, janji itu tuh diikat. Ya. Reaksi yang sama juga datang dari Allah ketika dia berjanji, janjinya itu diikat saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, kita ketika kita lahir baru itu saudara ya, kita tuh ngaku dengan mulut kita, percaya dengan hati. So harus ada mulut yang mengeluarkan janji supaya kita punya covenant. Ya, sama kalau kayak orang nikah saudara, ya, ketika orang nikah itu mereka berjanji dengan mulut mereka dan janjinya itu diikat, harus diikat. Supaya apa saudara diikat? Supaya nggak tiba-tiba lupa, ya ada amin ya. Supaya nggak tiba-tiba amnesia di tengah jalan dia lupa janjinya. So sama seperti Kristus berlaku kepada jemaatnya, demikian saudara kita pun sebagai gereja Tuhan harus berlaku yang sama terhadap semua janji-janji yang kita buat di dalam Tuhan. Ya, nah garansi saudara diberikan supaya ada hubungan di dalamnya. Kalau saya beli barang saudara, let's say barang itu adalah barang elektronik. Ketika saya beli barang elektronik, saya punya buku garansi, kartu garansi di dalamnya. Dan biasanya saudara, kartu garansi itu saya harus menuliskan nama saya di dalamnya. Betul ya? Nomor handphone, biasanya nama, nomor handphone dan alamat. Supaya ada identitas saya masuk ke sana. Dan ketika saya memakai produk itu saudara, ketika ada kerusakan-kerusakan yang memang ketika perusahaan ini mengatakan kalau kacanya pecah diganti misalnya ya, ataupun ketika softwarenya rusak diganti. Nah ketika saya memenuhi klausul-klausul yang tertera di dalam kartu garansi itu saudara, saya berhak untuk pergi ke service centernya untuk mengklaim saya mau benerin alat elektronik saya yang rusak. Nah sebenarnya saudara ketika diberikan garansi itu mulai terjadi hubungan. Ada amin ya. Kita mulai trust dengan produk yang kita beli. Nah saudara ya. Dan ketika ada kerusakan kembali, kita datang kembali saudara. Why? Karena kita bisa klaim. Ada amin ya. Karena kita bisa klaim. Enak banget saudara. So tujuan Tuhan kasih garansi, janji-janjinya adalah so we have a stronger covenant with Him. Sehingga kita punya covenant yang lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan. Ya, setiap hal apapun you can ask, you can claim. Engkau bisa klaim, berulang kali engkau bisa klaim saudara. Ada amin. Ya, nah Anda merasa aman, Anda merasa nyaman dengan apa saudara? Dengan adanya garansi. Ada amin ya, karena ada akhirnya di dalam garansi itu saudara, ada hubungan. Ketika hubungan dengan siapa saudara? Hubungan dengan si penjamin tersebut, si produsen tersebut. Ada amin ya. Nah, garansi diberikan agar kita punya covenant. Mari kita buka di Mazmur 89 ayat yang ke-29.
Firman Tuhan berbunyi begini saudara, ini Tuhan berkata-kata kepada Daud, aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya. So Tuhan berfirman, bersabda kepada Daud bahwa ia menjamin tahta keturunan Daud itu ada sampai selama-lamanya. Dan dia buktikan itu saudara. Saya berdiri di sini dan Anda hari ini ada di rumah, kita semua adalah keturunan Daud saudara. Ya. Nah, Tuhan buktikan bahwa ketika dia kasih garansi, itu akan ada covenant sampai selama-lamanya di situ. Ada amin. Ya, ketika dia kasih janjinya sama saya, ketika dia kasih firman-Nya sama saya, ya, saya akan terus datang sama Tuhan untuk mengklaim ketika kehidupan saya belum seperti apa yang Tuhan janjikan, saya akan terus bertanya, saya akan terus meminta sampai setiap janji Tuhan, apa yang dia janjikan kepada saya itu digenapi. Dan Daud pun gak berhenti sampai dia bisa melihat keturunannya, ya, itu bisa mulai membangun bait Allah yang megah. Dan sampai hari ini keturunannya berdiri tegak saudara. Ada amin. Nah, oleh karena itu saudara, Tuhan menjamin. Ketika kita punya covenant dengan Tuhan, dia jaminkan saudara, setiap ucapannya, setiap janjinya, gak akan ada yang terlambat satupun. Tidak akan ada yang terlewat satupun. Ada amin? Amin. Well, mari garansi, selain garansi diberikan agar kita itu punya covenant saudara, garansi diberikan juga agar kita punya akses. Katakan sama-sama, akses. Haleluya, amin. Ya, garansi memberikan kita akses. Akses kepada si orang ya yang mengeluarkan kartu garansi. Ada amin. Ya, ketika saya memasukkan kartu garansi itu disertai ya, tadi saya katakan itu disertai dengan data diri saya. Ada nama, ada nomor handphone, ada alamat saya, atau sekarang ada email ya, biasanya mereka mengkontak kita lewat email ya. Bahkan beli kipas angin aja ada garansinya saudara. Kalau you pulang bawa kipas ini gak muter, you boleh klaim, betul ya. Nah jadi sekarang segala sesuatu itu ada garansinya. Masa hidup dalam Tuhan gak ada garansinya ya saudara ya. Nah itu memastikan bahwa data saya itu disimpan. So saudara, dan saya simpan salinannya. Saya simpan biasanya kartu garansi itu ada 2 saudara ya. Satu dirobek, satu buat pihak si produsen dan satu buat kita si pihak yang membeli barang tersebut. So saudara, garansi memberikan saya akses. Ya, let's say dengan saya punya kartu garansi, saya akhirnya punya nomor kontak mereka saudara. Si pihak yang mengeluarkan barang tersebut. Ya, saya akhirnya bisa kontak mereka, saya bisa telepon mereka kalau ada kerusakan, saya bisa tanya yang mana yang diklaim, yang mana yang enggak diklaim. Ada amin ya. Nah, ketika kartu saya masuk saudara kepada pihak si produsen ya yang mengeluarkan produk, nah data saya itu disimpan saudara. Ya, jadi saya punya akses ke dia, dia pun punya akses ke saya. Ada amin ya. Dia punya akses ke email saya, let's say seperti itu. Sehingga ketika ada produk-produk baru, dia akan kontak email saya, saudara. Ya, jadi garansi itu memberikan akses. Ada amin. So kenapa Tuhan kasih garansi? Supaya ada akses, supaya ada database yang tersimpan. Ya, supaya database saya sebagai orang saudara yang memakai produk tersebut itu disimpan. Ya, di pusat database-nya produk tersebut. Nah, kita punya kontak mereka, kita punya akses lebih dekat ya. Nah, ketika Yesus juga saudara menebus kehidupan kita, dia membuat saudara nama kita itu tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, what a guarantee we have. Ya, sungguh betapa garansi yang luar biasa. Dia make sure nama kita tercatat di dalam kehidupan, dalam kitab kehidupan. So barang siapa yang tidak percaya, yang tidak menggunakan produk keselamatan daripada Yesus Kristus, dia gak bisa punya akses saudara kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal.
Ada amin. Kita buka saudara di Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. So Yesus sebagai penjamin kehidupan kita, dia make sure bahwa database kita itu sampai kepada Bapa. Nama kita dicatat saudara di dalam kitab kehidupan. Yesus make sure bahwa Yesus menjamin bahwa ketika produk keselamatan ini kita gunakan, kita nggak akan saudara mengalami yang namanya kematian kekal. So garansi memberikan kita akses. Bukan hanya saudara kepada produknya, tapi juga kepada produsennya. Ada amin. Kepada pabrik yang menciptakan. Kita punya akses kepada the creator of the universe. Kepada the creator of our lives. Kita punya akses saudara. Ada amin. Wow, luar biasa saudara ya. So garansi jangan disia-siain. So kalau Anda punya kartu garansi jangan dibuang saudara. Make sure Anda simpan itu. Karena Anda bisa klaim. So saya juga bisa klaim saudara. Ketika apa yang Tuhan janjikan belum sesuai dengan apa yang kehidupan, saya bisa klaim terus. Saya klaim terus dalam doa-doa saya saudara. Ya, nah setiap orang yang namanya nggak tertulis, ia dilemparkan ke dalam lautan api. So make sure bahwa pagi hari ini you are not one of it. Ya, engkau bukan salah satu dari orang-orang yang namanya tidak tertulis. Kalau nama Anda belum tertulis dan hidup Anda pagi hari ini belum tercatat saudara. Dan Anda belum menerima garansi daripada Tuhan. Pagi hari ini saya mengundang siapapun engkau untuk menerima jaminan daripada Tuhan. Ada amin. So garansi memberikan kita covenant dan garansi memberikan kita akses. Oke, and the last one saudara. Saya mau bilang bahwa garansi menuntut syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. So ketika garansi yang Tuhan berikan sangat besar dalam kehidupan kita. Saya cuma mau bilang saudara, itu bukan berarti hidup kita itu bisa kita pakai dengan sia-sia begitu saja. Bukan berarti kita terus menerus jatuh dalam dosa. Ya gue kan udah terima Yesus, saya kan udah mengaku dengan mulut. No. Garansi menuntut syarat dan ketentuan itu berlaku. Kenapa saya bilang begitu saudara? Karena ketika saya punya kartu garansi, tidak semua kerusakan itu saudara ditanggung. Kenapa seperti itu? Karena saya sebagai pihak yang membeli dan memakai juga harus bertanggung jawab saudara. Dengan barang yang saya beli. Kalau nggak begitu orang semena-mena dong. Ada amin ya. Kalau nggak begitu orang sembarangan dong dengan keselamatan. But this is what God promises. Akan hal ini, Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Saudara, syaratnya adalah ketika engkau menerima keselamatan, engkau harus meneruskannya. Ya, selama kita pegang kebenaran, garansi berlaku. Ada amin. No expired date ya. Oke, namun ketika hidupmu jauh dari kebenaran, maka jaminan dianggap batal saudara. Why? Karena saya pun sebagai orang yang punya produk saudara, tidak semua hal bisa digaransi. Ya, saya akan taruh semua barang saya berserakan di jalan saudara. Ya, tapi enggak. Karena saya tahu saudara bahwa ketika misalnya saya punya handphone dan handphone saya ketika kacanya pecah misalnya saudara, itu tidak diganti. Ya, nah di momen seperti itu saya akan berjaga-jaga banget saudara bahwa kaca dari handphone saya itu nggak pecah. Ada amin. Makanya orang kan pakai casing, betul ya, pakai cover. Kenapa? Make sure bahwa handphone itu nggak pecah ketika dia jatuh. Nah, jaminannya saudara bahwa Tuhan pun menuntut kita ketika kita sudah menerima keselamatan, kita meneruskan hidup di dalam keselamatan. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita satu penolong yang namanya Roh
kudus. Kurang enak apalagi saudara hidup dalam Tuhan. Kita dikasih garansi dan kita pun dikasih how to live in righteousness by Holy Spirit. Ya, jadi ada beberapa hal yang menjadi ketentuan yang gak bisa semena-mena. Kita gak bisa semena-mena saudara dengan keselamatan yang Tuhan kasih. Ada amin. Kalau kita sembarangan, we never have a stronger covenant with God. Ya, ada syarat, ada ketentuan yang berlaku. Ya, biasanya kalau Anda lihat tuh ada tanda bintangnya, terms and conditions apply. Jadi ada syaratnya saudara. As long as you live in righteousness, garansi berlaku. Ada amin. Ketika engkau mendustai Roh Kudus, ketika engkau hidup jauh daripada Tuhan, ketika engkau menolak keselamatan, saudara, garansi tidak berlaku. But the moment engkau kembali lagi, Yesus itu saudara, produsen yang sangat-sangat baik dan murah hati. Di momen engkau mengambil kembali, ya, hal-hal yang telah dijanjikan sama Tuhan itu kembali dalam hidupmu. Itu pun berlaku kembali buat hidup Anda. So pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, let us come to Jesus. Mari kita datang kepada guarantor kita, kepada penjamin kehidupan kita. Ada amin. Ya, jangan biarkan kehidupan kita saudara tidak punya garansi. Ya, jangan biarkan kehidupan kita nggak punya covenant. Mari ikat hidup kita hari ini dengan syarat dan ketentuan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ikat hidup kita dengan covenant yang lebih dalam bersama-sama dengan Tuhan. Mari, saya undang setiap kita untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami mengerti ya Bapak bahwa ketika Engkau memberikan garansi, dimaksudkan agar kami hidup di dalam covenant, di dalam ikat janji. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang keluar dan lepas daripada covenant kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat akses di dalam kehidupan kami, agar kami sanggup bertemu dengan Bapa. Akses agar nama kami dicatat Tuhan di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berjanji Tuhan bahwa kami akan mengikuti kehidupan di dalam kebenaran Tuhan. Kami gak mau mencoba Tuhan lari dari keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus bahwa kami telah dibeli dan harga kami telah lunas dibayar. Thank you Jesus buat salib-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, oleh karena apa yang Kau buat di atas kayu salib, kami punya garansi, kami punya garansi Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Mari Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat dari dalam surga. Tuhan melimpahkan kepadamu segala yang baik. Tuhan melimpahkan ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Tuhan melimpahkan ketika engkau duduk dan ketika engkau berdiri. Dia memberkati kehidupanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati lumbung-lumbungmu, memberkati keluargamu, anak dan cucumu. Dan biarlah kehidupanmu di dalam Tuhan hari ini berlimpah-limpah. Dan angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan bersama-sama dengan engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan
saudara, sampai ketemu minggu depan di channel yang sama. God bless you. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan.